sukses antar Urip Hasan ke puncak impian. Ia memulai kerja dan karirnya sebagai loper koran. Berkat kerja keras sang pria, Urip Hasan kini meraih kesuksesan. Saat ini pria low profile itu memimpin puluhan perusahaan. Apa tipsnya sehingga bisa sampai ke puncak impian? Selengkapnya di Alex Go. Alex Go, tayangan eksklusif dengan tayangan perspektif berbeda di MNC TV dan channel Alexander Melese. Oh ya, biar lebih asyik nih, jangan lupa tonton, like, dan subscribe ya sobat. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Selalu pakai masker dan jaga jarak. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Melese dalam tayangan Alex Go. Tayangan Alex Go selalu menghadirkan perspektif yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena kami selalu memberi kesempatan kepada narasumber untuk mencari tempat atau lokasi wawancara. Dan sore hari ini sangat berbahagia saya berada di kantor INN, salah satu perusahaan media terbesar di Sulawesi Utara dan grup media papan atas di Indonesia, karena memiliki jaringan di semua provinsi di seluruh daerah di Indonesia. Dan sangat berbahagia pula karena di samping saya sudah ada Pak Urip Hasan, CEO INN. Kebetulan juga Pak Urip Hasan ini adalah bos saya dulu, karena saya pernah bergabung di salah satu harian yang masuk di grup INN. Jadi semacam nostalgia lagi dengan Pak Urip Hasan ini. Jadi selain dikenal sebagai CEO di grup media papan atas di Sulawesi Utara, Pak Urip Hasan juga adalah seorang pebisnis tangguh. Bisnisnya juga sudah mulai menggurita di Bolmong dan di Manado. Bagaimana Pak Urip Hasan sampai di tahapan seperti ini sekarang? Sangat berbahagia kita akan berbincang-bincang dengan Pak Urip Hasan. Apa kabar Pak Urip? Alhamdulillah baik. Ya, Puji Tuhan. Ya. Banyak yang bertanya-tanya, kemudian juga banyak yang bahagia melihat Pak Urip sudah sampai di level seperti sekarang. Tentu bukan perkara mudah untuk sampai di level seperti sekarang ini. Bagaimana memulai ini Pak Urip? Terima kasih. Mungkin waktu 30 tahun, waktu yang tidak terlalu cepat bagi kita semua untuk memulai sesuatu. Saya bergabung memulai di bisnis media ini sejak tahun 92. Sudah 28 tahun perjalanan dan alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini masih tetap bisa hadir, masih tetap survive, masih tetap memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Jadi kami di INN Media Group ini yang awalnya dulu adalah di bawah jaringan Jawa Post Media Group, kemudian sejak 3 tahun terakhir ini kami membentuk jaringan sendiri. Saat ini memang sudah ada sekitar 20 media yang berada di bawah jaringan kami ini, tersebar di sekitar 8 provinsi. Jadi dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ya sampai saat ini memang bisnis yang menjadi core bisnis kami adalah bisnis media. Jadi ada media cetak, ada media online, ada TV channel juga, radio dan event organizer. Kalau TV channel ini yang TV channel sekarang di Malang. Oh, di Malang. TV channel di Malang, kemudian di Semarang juga ada. Radio juga di Malang, radio nomor 1 di Malang Raya itu berada di bawah grup kita. Kalau yang di Manado ini yang apa? Kalau di Manado kita Posko, punya Posko, punya Harian Manado, sama Harian Bolmong Raya, kemudian ada yang online-nya ada Klik 24 ID, ada harimanado.com dan poskomanado.com. Iya. Kemudian juga ada INN Promosindo yang untuk event. Ya. Dulu menarik karena sempat satu grup dengan Manado Post atau JPNN. Ya. Sekarang bisa. Ya. Lantaran itu terus bikin kantor sendiri di sini Pak Urip ya. Ya, kantor sederhana yang bisa memberikan inspirasi bagi kami semua untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca dan pelanggan setia kami di Sulawesi Utara. Saya lebih tertarik mengulik perjalanan karir Pak Urip. Mungkin nanti bisa jadi contoh kepada generasi muda, karena
banyak orang tahu dulu katanya Pak Uri dulu memulai itu dari apa namanya dari loper koran. Benar kan? Iya, betul. Saya masuk pertama dulu tahun 92 itu memang setelah lulus SMA langsung ke Manado dan mencari pekerjaan memang susah, sangat sulit. Kembali ke kampung juga tidak tahu mau bikin apa dan pada akhirnya pilihan terakhir adalah mau jadi loper koran. Memang itu satu awal perjuangan yang sangat luar biasa. Kita memulai dari pekerjaan dari bawah memang selama kurang lebih 5 tahun jadi loper koran dan dari situlah kita memulai proses kehidupan yang sebenarnya bahwa perjuangan itu memang tidak mudah. Kita harus memulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana dan dari hal-hal sulit sekalipun. Dan 28 tahun ternyata memberikan satu inspirasi yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi maupun bagi perusahaan yang selama ini sudah membesarkan saya. Jadi loper koran dulu berarti penjualannya Pak Uri dulu yang booming, yang paling laku di antara semua loper, atau ada juga memang semua itu berangkat dari semangat dan kerja keras. Jadi tidak juga berarti bahwa pada saat itu saya menjadi loper yang terbaik, tidak juga. Tapi memang karena kerja keras dan semangat yang luar biasa sehingga pimpinan waktu itu bisa menilai lain. Dan pada akhirnya mungkin bukan kepintaran, bukan kecerdasan yang menjadi prioritas, tapi justru semangat dan kerja keras. Semangat dan kerja keras, ya betul. Jadi 5 tahun jadi loper, hampir begitu. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Setelah itu jadi jadi petugas petugas ekspedisi. Jadi pekerjaan petugas ekspedisi itu packing koran kemudian didistribusikan ke para agen, para loper dan petugas yang mendistribusikan koran kurang lebih 4 tahun juga. 4 tahun jadi petugas ekspedisi, kemudian tahun 2000 sudah direkrut sebagai karyawan tetap dan ditempatkan di bagian umum waktu itu. Setelah di bagian umum saya mengambil waktu kuliah sore. Ya. Kuliah mengambil jurusan manajemen dan pada akhirnya waktu berjalan diberikan tanggung jawab lagi menjadi manajer keuangan waktu itu. Staf keuangan dulu baru manajer keuangan kurang lebih 4 tahun dan waktu berproses terus. 2010 saya sudah masuk sebagai jajaran manajemen sebagai manajer keuangan dan 2012 sudah mendapatkan kepercayaan lagi sebagai wakil direktur. 2013 sudah mendapat kepercayaan lagi sebagai direktur dan 2014 sebagai orang kedua sebagai direktur keuangan sebagai direktur operasional. Iya. Jadi perjalanan hidup yang memang luar biasa kalau dikisahkan bisa mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Iya, bisa bikin buku ini Pak Urip. Mudah-mudahan. Iya. Jadi kalau sudah pensiun nanti 1-2 tahun ke depan rencananya seperti itu. Kebetulan waktu saya masuk di Harian Posko lalu, Pak Urip sudah dengan operasional. Ya. Ya, tapi saya sangat salut yang lalu karena Pak Urip anak buah sangat humble, bergaul tanpa sekat dan itu saya kira salah satu nilai tambah. Dari rangkaian perjalanan ini apa yang ingin ditanya dari saya rasa pengalaman? Nilai tambahnya adalah bahwa bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, mungkin tidak cukup hanya dengan kepintaran, tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara kerja keras dan menjaga kepercayaan sebagai nilai tambah bagi sebuah proses pembelajaran bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup dia pintar, tidak cukup dia hebat, tapi lebih dari itu dia juga harus punya semangat. Semangat itu bisa jadi
motor utama dalam kita menggerakkan sebuah organisasi. Saya sampai saat ini membawai sekitar 540 karyawan di semua daerah itu. Modalnya adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik bagi semua orang dan tidak menjadi pemimpin yang baik bagi hanya sebagian orang, tapi harus menjadi pemimpin yang baik bagi semua orang, khususnya bagi semua karyawan. Sehingga ketika karyawan merasa bahwa kita ini pemimpin yang baik, dengan sendirinya semua karyawan itu juga akan memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik. Karyawan yang baik itu karena pemimpinnya yang baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, karyawannya juga tidak baik. Itu saya yakin betul bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik itu juga akan diikuti oleh karyawan yang baik. Ketika karyawan tidak baik, maka itu adalah salah satu kesalahan pemimpin terbesar. Jadi ketika menjadi pemimpin dan tidak menjadikan karyawannya menjadi baik, itu adalah salah satu kesalahan terbesar. Dan tidak boleh menjadi pemimpin itu memberikan contoh yang tidak baik bagi karyawannya, bagi bawahannya. Karena apapun itu, yang menjadi contoh itu adalah pemimpin. Pemimpin itu ketika karyawan melakukan kesalahan, maka yang langsung harus mengambil alih tanggung jawab itu adalah pemimpin. Tidak boleh ketika karyawan salah, kemudian karyawan yang langsung disalahkan. Karena bisa jadi juga kesalahan karyawan itu karena kesalahan pemimpin memberikan petunjuk, kesalahan pemimpin memberikan arahan, dan kesalahan pemimpin memberikan contoh yang tidak baik. Begitu. Kalau misalnya ada karyawan yang salah di mata Pak Uri gitu, mungkin baik dalam keuangan maupun tidak disiplin, cara menegurnya itu? Kalau kita kan ada sistem reward dan punishment. Sistem reward itu adalah kita harus menghargai karyawan yang berprestasi, dan punishmentnya adalah ketika karyawan tidak berprestasi, ketika karyawan melakukan kesalahan, maka dia harus menerima resiko bahwa ada punishment yang harus diterima. Jadi punishment itu di grup kami tidak harus dengan cara yang katakanlah cara yang otoriter, dengan cara yang tidak mendidik, tapi bagaimana menjadikan karyawan itu ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kali. Begitu. Sangat menarik, karena saya memang tahu ini Pak Uri sosok yang disegani oleh bawahan, tapi sangat dihormati, tapi kemudian dianggap pemimpin yang sangat baik seperti tadi. Saya mengikuti betul ini perjalanan Pak Uri juga hari-hari dalam pergaulan. Sebenarnya tidak juga. Saya sejak awal itu, sebelum jadi pemimpin dan sebelum jadi direksi di grup ini, selalu memposisikan karyawan itu sebagai teman. Jadi tidak berarti bahwa saya itu berada di level di atas kemudian merasa bahwa saya bisa melakukan segala-galanya. Tidak. Saya bisa berhasil melakukan organisasi menjadi baik itu karena semua support dari karyawan. Kalau karyawan tidak memberikan support yang baik, maka sehebat apapun saya itu tidak mungkin saya bisa melangkah sendiri tanpa support dari karyawan. Nah, kalau yang biasa saya mati di perusahaan dimanapun itu, banyak karyawan belum akhir bulan sudah minta panjar dan lain sebagainya. Itu Pak Uri alami juga ini, Pak Uri. Banyak suka duka memang, karena 28 tahun itu bukan waktu yang terlalu cepat bagi sebuah organisasi, bagi sebuah proses untuk membentuk kita sebagai pemimpin. Tidak memang sangat luar biasa suka duka. Kita bisa tarik ke belakang ketika krisis moneter tahun 98 itu, perusahaan kita baru mulai merangkak 1-2 tangga ke atas, kemudian tiba-tiba dihantam badai krisis. Itu satu persoalan yang sangat luar biasa, bahwa kami saat itu merasa bahwa tanggung jawab kami sebagai karyawan itu tidak hanya menuntut hak kami sebagai pekerja, tapi bagaimana juga turut merasa bahwa perusahaan ini harus tetap ada, perusahaan ini harus tetap hidup, perusahaan ini harus tetap berkembang, dan kita harus terus menjaga. Maka ketika krisis itu terjadi, yang kami lakukan adalah bagaimana kami karyawan itu merelakan gaji kami untuk tidak dibayarkan dulu, hanya untuk bagaimana perusahaan ini bisa
terus ada dan bisa terus berjalan. Nah, ketika komitmen itu kami bangun, kami bentuk, ada semacam perasaan bahwa walaupun kami ini bukan pemilik perusahaan, tapi kami merasa sebagai bagian dari perusahaan yang turut membesarkan, turut mempertahankan, dan pada akhirnya suatu waktu perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang besar. Itu sempat berapa bulan itu, Pak Urip? Itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan itu kami 3 bulan tidak menerima gaji sama sekali. Memang bukan tidak menerima, memang kami semua yang merasa bahwa gaji kami ini harus disumbangkan ke perusahaan untuk bagaimana perusahaan ini tetap bisa maju. Bulan ketiganya, bulan keempatnya kami hanya meminta setengah dari gaji yang bisa kami terima. Bayangkan gaji pada tahun itu 98, kalau tidak salah 400.000 per bulan. Dan kami, apalagi saya yang merantau dari luar daerah kemudian datang di Manado, bagaimana proses menjalani kehidupan di Manado yang demikian ketatnya, kemudian dihadapkan dengan perusahaan yang keadaannya seperti ini, dihantam oleh badai krisis pada waktu itu, memang sangat luar biasa tantangannya. Tapi itulah, di situ kita dibentuk, di situ kita ditempa dengan bagaimana menjadi karyawan itu harus tetap menjadi pejuang bagi kemajuan perusahaannya. Dan itu yang kami pegang teguh sampai sekarang. Ketika saat ini kita dihantam oleh badai COVID-19 ini, tidak menyurutkan niat dan semangat kita untuk tetap bekerja, tetap berusaha sedemikian rupa agar perusahaan ini tetap berjalan pada rel yang sebenarnya, dan pada akhirnya tantangan ini bisa kita lewati dengan baik. Ya. Sekarang tantangan ke depan ini akan semakin besar, Pak Urip, karena era digital. Pak Urip masih termasuk ini juga masih eksis. Ya. Kira-kira mengantisipasi misalnya nanti ini cetak dan lain-lain. Kalau kita merasa bahwa ini satu tantangan yang luar biasa ya, karena sekarang masing-masing orang, masing-masing person itu sudah merasa memiliki media sendiri. Jadi dia bisa mengekspresikan semua keinginan, semua kemauan, semua cita-cita, semua emosi dan segala itu bisa ditumpahkan di medianya sendiri. Jadi ada media sosial yang sekarang sedemikian luar biasa pengaruhnya, kemudian media mainstream yang lain juga. Tapi kami tetap percaya bahwa satu-satunya media yang tidak pernah menyebarkan hoax, satu-satunya media yang masih tetap dipercaya sebagai media yang memberitakan tentang kebenaran itu adalah media cetak. Itu masih tetap kami yakini, dan kami sudah melakukan survei setahun terakhir ini ke stakeholder, ke pemerintah, ke para pengambil kebijakan, ke swasta dan sebagainya, bahwa berita yang ditampilkan oleh media cetak itu masih berita yang berita yang masih bisa dipercaya. Karena di media online, katakanlah, orang bisa menumpahkan semua kekesalannya, orang bisa menumpahkan semua amarahnya yang belum tentu itu berita benar, tapi orang seakan-akan percaya bahwa itu adalah berita benar. Sehingga susah dipisahkan antara berita yang sebenarnya, yang mengandung kebenaran yang sebenarnya, dengan berita yang hanya dibuat-buat untuk memancing emosi orang lain. Nah, media cetak masih mempunyai peran untuk itu, dan kami yakin bahwa media cetak ini masih akan tetap ada, masih tetap hadir, dan masih tetap dipercaya. Tinggal tergantung bagaimana kita melakukan menjalankan manajemen yang baik dan benar. Semua tergantung di manajemen yang baik dan benar. Kalau kita tidak fokus di manajemen yang baik, maka sehebat apapun kita, sekuat apapun modal yang kita tanamkan, itu tidak bisa menjamin bahwa usaha itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada jaminan sama sekali. Kami juga sebenarnya tidak hanya terfokus ke media cetak, karena kan di jaringan media kami itu hampir 10 juga media online. Betul. Jadi ada kolaborasi antara cetak dan online. Jadi ketika berita yang memang harus butuh pembuktian lebih tajam, kemudian lebih mendasar, maka itu yang kami tampilkan di media cetak. Berita yang harus butuh lebih cepat, lebih cepat sampai kepada pembaca, kepada itu media online. Jadi dikombinasi ya? Ya, dikombinasi.
Lalu saya juga tertarik soal bisnis yang di luar media ini Pak Urip. Karena saya tahu Pak Urip selain sukses, selain bos di perusahaan media terbesar, juga sukses di dunia bisnis. Kalau bisnis itu usaha di luar, usaha pribadi itu adalah soal kesenangan. Itu bukan lagi soal bagaimana kita harus mendapatkan sesuatu nilai dari situ, tapi itu lebih kepada hobi, lebih kepada mungkin perubahan waktu, perubahan situasi ketika kita di usia 30-40 yang semangatnya masih luar biasa untuk bekerja bagi perusahaan agar perusahaan ini bisa maju. Mungkin di fase sekarang ini sudah tidak mendominasi lagi. Saya lebih ke bagaimana agar hobi, bagaimana agar sesuatu yang bisa bernilai bagi banyak orang itu bisa kita elaborasi dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Jadi tidak lagi fokus pada bagaimana ketika kita melakukan investasi katakanlah 100.000 kemudian dia harus menghasilkan 150.000, tidak lagi seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana agar kita bisa mendapatkan kepuasan batin yang jauh lebih besar. Karena saya berprinsip begini, ketika saya berbisnis di bidang pertanian, katakanlah di bidang usaha yang lebih banyak berkolaborasi dengan kelompok petani dan segala macam, disitulah nilai lebih yang bisa saya dapat, bahwa saya ternyata bisa memberdayakan orang banyak, saya bisa memperkerjakan komunitas yang jauh lebih besar, dan pada akhirnya mereka yang bisa menikmati apa yang saya lakukan itu. Jadi tidak semata lagi bahwa ini untuk kesenangan sendiri, tidak lagi seperti itu. Kalau mengurus perusahaan, ya intinya bagaimana agar perusahaan ini bisa maju, bisa berkembang, dan bisa memberikan nilai lebih bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, terutama pemilik perusahaan. Tapi kalau di urusan seperti ini tidak lagi seperti itu, tidak lagi berkonotasi ke keuntungan, begitu kira-kira. Karena yang saya lihat di sosmed itu, ya, dalam satu hari mungkin ada pekerja 30 baru, tanam berbagai macam sayuran. Saya bisa sehari itu, bahkan kemarin itu waktu panen itu bisa mempekerjakan sampai 50 orang. Dan itu kan saya merasa bahagia, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika orang-orang yang selama ini berpenghasilan pas-pasan kemudian diarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa menghasilkan sesuatu. Itu ada nilai tambah yang menurut saya itu sangat luar biasa. Ada kepuasan batin yang sangat luar biasa ketika orang-orang yang merasa kehidupannya mulai terjepit, penghasilannya mulai berkurang, mulai kehilangan arah untuk bagaimana mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarga. Nah, ketika saya berada di posisi itu, memberdayakan itu ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih bagi saya, tapi sebenarnya mungkin itu saya hanya sebagai fasilitas saja. Jadi mungkin saya hanya difasilitasi oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang berlebih, tapi lebihnya itu adalah bukan milik saya, tapi milik orang-orang yang saya pekerjakan untuk pekerjaan itu. Jadi memberdayakan masyarakat, termasuk yang ada sekarang petani-petani di Bolmong Raya. Itu cuma di Bolmong atau di berapa daerah di sana? Untuk sementara Bolmong Raya. Bolmong Raya. Iya. Lalu masih jalan ke pabrik? Masih jalan. Ya. Bisnis lain juga seperti sewa menyewa rumah, hotel dan lain masih jalan. Alhamdulillah, puji Tuhan masih. Tidak. Kalau itu sih sebenarnya lebih ke nanti diteruskan oleh anak-anak saja, karena mereka yang mungkin masa saya sudah selesai untuk urusan-urusan seperti itu. Saya sekarang sudah mendorong mereka untuk bagaimana fokus untuk melanjutkan usaha-usaha itu, sehingga nanti usaha itu bisa terus berkelanjutan, bisa terus bertahan, dan bisa memberikan nilai lebih bagi orang banyak.
Oh, jadi lebih sudah wakilkan kepada anak-anak Iya, iya. soal bisnis ini. Terus dalam keadaan seperti sekarang dengan katakanlah sudah mapan secara ekonomi pula, termasuk populis di kalangan masyarakat. Biasanya ada dorongan-dorongan dari orang lain atau partai politik untuk meminta Pak Uri misalnya maju. Kalau tawaran-tawaran ini? Kalau dorongan, permintaan, keinginan ada dari teman-teman banyak yang meminta untuk saya untuk mungkin berpikir jauh lebih ke depan, terlibat di urusan-urusan menyangkut hak saya sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara itu adalah hak politik. Tapi sampai saat ini memang saya sudah beberapa kali pernah ditawarkan oleh teman-teman, oleh kolega-kolega, oleh para penguasa yang berkecimpung banyak di urusan itu, tapi memang sampai saat ini belum terpikirkan untuk mau jadi. Saya lebih terpikirkan sekarang justru bagaimana mau jadi petani yang hebat. Jadi konsentrasinya ke situ, tidak lagi berpikir bagaimana mau jadi apa ke depan, mau jadi apa, tidak. Menurut saya itu saya sudah selesai dengan urusan itu. Karena selama kurang lebih 15 tahun menjadi direksi di beberapa perusahaan, dan kemudian sekarang juga masih memimpin kurang lebih 15 sampai 20 perusahaan. Menurut saya itu sesuatu yang saya sudah mencapai puncak. Jadi tidak perlu lagi saya harus mengejar yang jauh lebih tinggi, karena bisa jadi ketika saya mengejar lebih tinggi justru tiba-tiba jatuh. Maka prinsip saya adalah melanjutkan sisa-sisa hari tua, cukup mau jadi petani saja. Tapi kan ada permintaan dari masyarakat di Kota Mobagu ini, di banyak tempat. Ya. Pak Uri maju dong jadi wali kota, maju dong jadi wakil. Apalagi sekarang sudah mapan ekonomi, terkenal. Ini desakan yang luar biasa yang kita tahu ini Pak Urif. Kalau saya lebih berharga, saya lebih terhormat justru kalau saya mungkin menjadi sangadi kalau di kampung saya. Sangadi kepala desa? Sangadi itu semacam kepala desa. Mungkin itu pengabdian tertinggi kalau menurut saya. Mungkin suatu saat nanti kalau saya sudah di usia pengabdian yang sudah selesai, mungkin itu saja cita-cita mau jadi. Tidak ada kemauan, mungkin tiba-tiba bisa datang, bisa hilang. Tapi saya sudah berkomitmen untuk tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas politik yang jauh lebih tinggi. Katakanlah tadi permintaan banyak, memang teman-teman jaringan, teman-teman pengusaha, teman-teman politisi, teman-teman relasi dan segala macam yang meminta untuk saya berpikir lebih jauh ke depan soal bagaimana membangun menjadi pemimpin. Saya bilang, wah, saya sekarang kan sudah pemimpin juga, malah bukan hanya pemimpin di satu perusahaan, memimpin lebih dari 10 perusahaan. Nah, kalau diminta untuk menjadi pemimpin, katakanlah mau jadi wali kota, mau jadi bupati, atau wakil wali kota, wakil bupati, menurut saya sudah tidak pada posisi itu. Saya lebih konsen bagaimana untuk ke depan menjadi petani yang tangguh, menjadi petani yang hebat untuk bisa menghidupi banyak petani, bisa mensejahterakan komunitas petani, bisa memajukan pertanian yang mungkin bisa sampai go internasional. Katakanlah sekarang saya itu konsentrasi di pertanian bawang merah, katakanlah. Itu kan komoditas yang selama ini kan tidak pernah ada di Bola Mongondo Raya. Nah, ketika saya masuk dan terlibat langsung di situ, itu kan menjadi sesuatu yang sangat bernilai, menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan pada akhirnya itu menjadi pilihan pekerjaan bagi sebagian orang. Nah, menurut saya itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa ketika saya sudah mempengaruhi orang banyak, dan orang banyak ini pada satu saat itu bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi kalau diminta untuk saya mau jadi
kepingin untuk menjadi wali kota, wakil wali kota atau apa, menurut saya tidak. Saya tidak sampai pada keinginan seperti itu. Menurut saya apa yang saya capai sekarang itu sudah lebih dari cukup, dan saya sudah sangat mensyukuri itu, dan menurut saya itu satu nikmat, sudah nikmat berkah yang tidak perlu harus saya menambah lagi, sudah jauh lebih dari cukup. Ya. Tadi Pak Ori bilang tadi ya membuka apa pekerjaan baru atau bawang merah. Ya. Terus saya lihat juga sudah banyak yang terinspirasi dari apa contoh yang dilakukan Pak Ori. Misalnya Pak Hairil Paputungan, saya lihat juga sudah jadi jurgan. Mudah-mudahan Pak Hairil Paputungan menonton ini. Apa karena bertahan? Kalau menurut saya justru satu nilai lebih ketika banyak teman-teman yang terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Berarti mereka melihat bahwa apa yang saya lakukan itu membawa nilai positif bagi orang lain. Kalau itu tidak membawa nilai positif bagi orang lain, berarti itu sesuatu yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Tapi kalau itu bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak, maka itulah satu yang mungkin yang menjadi cita-cita saya. Kalau sesuatu yang saya lakukan itu bisa menginspirasi orang banyak untuk melakukan hal yang sama, dan pada akhirnya justru cita-cita akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan orang banyak, itu bisa tercapai dengan baik. Karena kita untuk melakukan sesuatu perubahan itu kan tidak harus kita mau jadi bupati, kita tidak harus menjadi wali kota, tidak harus mau jadi siapapun. Kita mau jadi petani yang hebat pun dan berhasil justru sudah memberikan nilai lebih bagi orang banyak. Ada juga yang katanya mau mendaftarkan apa Pak Urip ini untuk maju di pemilihan gubernur. Jadi bukan cuma di tingkat wali kota ini, ada yang ingin jadi mendatangkan kemarin. Terima kasih bahwa apresiasi yang sangat luar biasa ketika kami panen bawang merah di Kota Mobagu. Saya kebetulan punya teman-teman yang punya semangat, dan pada saat itu ide ini kita coba sampaikan ke Pak Gubernur, untuk bahwa selama ini mungkin Pak Gubernur belum pernah tahu kalau yang Pak Gubernur tahu bahwa di Kota Mobagu, di Bolomong Raya itu hanya menjadi lumbung beras, lumbung padi, lumbung kopra, lumbung jagung. Nah, ternyata ada komoditas baru yang sangat luar biasa, yaitu bawang merah. Nah, ketika saya diundang ketemu Pak Gubernur langsung, saya sampaikan ide ini, dan Pak Gubernur antusias untuk datang langsung di acara panen bawang itu. Beliau sangat mensupport dan sangat berterima kasih bahwa ternyata visi Pak Gubernur ini sudah tersampaikan, dan ternyata ada kami di komoditas bawang merah ini yang menjembatani visinya Pak Gubernur itu untuk bagaimana agar sektor pertanian ini menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Salah satu contoh bahwa yang menyebabkan Sulawesi Utara ini inflasinya naik adalah bawang merah. Kenapa inflasinya naik? Karena kebutuhan bawang merah di Sulawesi Utara yang rata-rata 300 ton per bulan itu 75%-nya itu didatangkan dari luar. Sementara hasil produksi yang ada di Sulawesi Utara justru dikirim keluar. Dengan proses yang tidak baik seperti itu mengakibatkan inflasi naik di Sulawesi Utara. Dan ketika ini kami lakukan, nah ini sudah mereduksi beberapa hal yang selama ini belum dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada akhirnya Pak Gubernur memberikan support yang sangat luar biasa, dan beliau justru menjadi anggota kehormatan dari komunitas petani bawang merah Sulawesi Utara. Oh, luar biasa. Ya. Prestasi yang spektakuler ini Pak Ori. Kita mendatangkan seorang gubernur, Pak Oli Dondo Kambe ke tidak juga. Dan kemudian akhirnya Pak Oli tahu kondisi yang ada di sana. Ya, kita tahu bersama bahwa Pak Gubernur kita itu beliau tidak mau sesuatu yang hanya sebatas Bapak senang saja. Beliau saya tahu betul bahwa beliau mau sesuatu yang langsung bermanfaat bagi orang banyak. Tidak mau yang seremoni, tidak mau yang hanya menyenangkan pejabat dan segala macam. Beliau maunya sesuatu yang
berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, berkontribusi bagi kesejahteraan, dan berkontribusi bagi masyarakat banyak. Apalagi beliau juga latar belakang seorang petani. Ya. Dan dia baru tahu di saat Bolmong ternyata Ya. potensi untuk pertanian luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Ya. Ya, memang luar biasa. Banyak hal yang dipetik dari Pak Urip ini. Terus, jadi kalau saya lihat ini Pak Urip masih sangat muda ini. Oh, tidak lagi. Saya sudah mendekati 50 tahun. Oh, 50 tahun. Oh. Jadi relatif sudah fase ketiga dari proses. Tapi seperti kehidupan. masih umur 45 ini. 48. Ya mungkin karena kita banyak memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, sehingga orang lain banyak mendoakan kita, dan pada akhirnya ya saya tetap sehat seperti saat ini. Dan ternyata selalu senyum, terlihat enjoy. Apa rahasianya nih Pak Urip? Ya kalau saya selalu menjadikan hidup itu menjadi sesuatu yang bermakna. Bermakna itu hidup yang bisa membuat orang lain menjadi baik, hidup yang bisa membuat orang lain juga terinspirasi, dan hidup yang bisa membuat orang lain juga menikmati hidup itu sebagaimana biasanya, sebagaimana layaknya, dan sebagaimana yang dia cita-citakan. Karena kan kadang hidup itu kita bercita-cita sesuatu yang agak tinggi, agak besar, tapi kita tidak tahu dengan cara seperti apa kita harus mencapai itu. Nah, ketika kita tidak menemukan jalan, maka disitulah proses yang tidak seharusnya kita jalani bisa terjadi. Masih, saya lihat jadi masih rutin olahraga juga ini, masih sering futsal atau? Saya sudah 8 tahun futsal dan tidak pernah lepas, karena memang Hobi. futsal itu bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi semacam cinta kedua. Oh. Jadi tidak bisa lagi terpisahkan di saat apapun, ya setiap minggu itu harus terus melakukan kegiatan olahraga. Ya. Sesi terakhir mungkin Pak Urip. Pesan-pesan kepada kaula muda, generasi muda yang putus asa, yang mau membangun dari nol tapi kemudian putus asa. Dan juga mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang baru membangun medianya, karena bisnis media juga ini mulai digeluti oleh banyak, terutama mereka yang berasal dari media cetak dulu. Silakan Pak Urip. Kalau saya bahwa inti dari suatu cita-cita itu, apapun cita-cita kita itu intinya hanya dua, fokus dan kerja keras. Kalau kita sudah fokus dan kerja keras, kita yakin bahwa kita akan bisa mengalahkan takdir. Karena takdir itu ada karena kita tidak kerja keras, kita hanya menyerah pada keadaan. Jadi generasi muda sekarang dibandingkan dengan generasi muda ketika saya dulu kan ini berbeda 160 derajat. Ketika saya dulu belum terpengaruh dengan perubahan sistem, perubahan informasi yang sedemikian cepat. Kalau dunia sekarang kan sudah berubah sangat cepat. Jadi intinya perubahan apapun yang terjadi, kita hanya fokus dan kerja keras. Hanya dua itu saja. Kalau kita fokus dan kerja keras, cita-cita dan apa yang menjadi tujuan kita pasti akan tercapai dengan baik. Ya, itulah pesan-pesan yang disampaikan Pak Urip. Hanya dua kata, fokus dan kerja keras. Jadi teman-teman generasi muda, teman-teman dimanapun berada yang ingin sukses, fokus dan kerja keras seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Urip. Sekian bincang-bincang saya dengan Pak Urip, CEO INN. Saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MMC TV, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk semua karyawan, pimpinan yang ada di INN. Dan kita bersama membangun Sulawesi Utara, kita bersama membangun bangsa. Dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, tunggu Alex Go untuk tayangan berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih.